Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Rizky Mendung selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Energi Elektrik dan teman-teman dari kelas B Teknik Energi Elektrik. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang gardu induk. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Akmal Hadi Wijaya. Kemudian ada Fernando Wahyu Eko. Kemudian ada Iwayan Galih. Lalu yang keempat ada Muhammad Benas Ibrahim. Kelima ada Nadira Rahma Putri Hermawan. Dan yang terakhir ada Levina Nashwa Faustin. Pada pembahasan gardu induk ini kami mendapati konten berupa yang pertama, pengertian dan fungsi gardu induk. Yang kedua, macam atau jenis dari gardu induk sendiri. Masuk pada pengertian gardu induk. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang disusun sedemikian rupa untuk mentransformasikan, mengendalikan, dan mendistribusikan daya listrik dalam skala yang besar. Gardu induk merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berperan penting dalam penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke beban, dan gardu induk ini seringkali menjadi titik pusat dalam penyaluran listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan jaringan distribusi yang lebih kecil dan membawanya ke konsumen tingkat akhir. Masuk pada fungsi gardu induk. Di sini terdapat 5 fungsi dari gardu induk sendiri. Yang pertama ialah mentransformasikan daya listrik, di mana di dalamnya yakni dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi, dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan dengan frekuensi tetap atau di Indonesia sendiri yakni sekitar 50 Hz. Selanjutnya yang kedua ada mengatur level tegangan dengan menaikkan atau menurunkan level tegangan sendiri. Yang ketiga untuk pengukuran, pengawasan operasi, dan pengamanan dari sistem tenaga listrik. Yang keempat, ada pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain melalui feeder tegangan menengah menuju ke konsumen. Dan yang terakhir, sebagai sarana telekomunikasi yang dikenal dengan istilah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, yang biasa digunakan oleh internal dari PLN sendiri. Selanjutnya masuk pada level tegangan PLN yang dapat dilihat pada tabel di sebelah. Tegangan ekstra tinggi ini yang pertama ada di 500 kV, tegangan tinggi ada di 150 dan 70 kV. Kemudian tegangan menengah ada di 20 sampai 12 kV dan tegangan rendah ada di 0,22 sampai 0, atau 0,38 kV. Tiap tingkatan ini digunakan untuk keperluan yang berbeda dalam sistem distribusi listrik. Dengan tegangan ekstra tinggi dan tinggi, umumnya itu untuk digunakan transmisi jarak jauh, sedangkan tegangan menengah dan rendah lebih dekat pada konsumen tingkat akhir atau biasa kita sebut sebagai konsumen rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara umum, klasifikasi gardu induk dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan fungsi dari gardu induk. Yang kedua, berdasarkan penempatan peralatan. Yang ketiga, berdasarkan tingkat tegangan. Dan yang terakhir, berdasarkan jenis isolasi yang dipakai pada gardu induk. Gardu induk berdasarkan fungsinya memiliki beberapa jenis dengan karakteristik umum. Yang pertama adalah penaik tegangan yang memiliki fungsi utama untuk menaikkan tegangan agar dapat disalurkan ke jaringan transmisi bertegangan tinggi. Ini biasanya terletak di pembangkit-pembangkit. Kemudian yang kedua adalah penurun tegangan yang memiliki fungsi utama menurunkan tegangan dari jaringan transmisi tegangan tinggi berkisar 150 hingga 500 kV ke tegangan yang lebih rendah berkisar 20 hingga 30 kV untuk didistribusi ke konsumen. Biasanya terletak di daerah pusat-pusat pembebanan. Yang ketiga adalah pengatur tegangan. Fungsi utamanya untuk menjaga kestabilan tegangan listrik agar tetap berada dalam batas aman dan sesuai dengan standar. Pada pengatur tegangan ini terdapat alat seperti kapasitor bank yang menyediakan daya reaktif untuk membantu menjaga tegangan tetap stabil terutama saat terjadi fluktuasi beban. Selanjutnya, sebagai pengatur beban yang memiliki fungsi untuk menyeimbangkan distribusi daya pada jaringan transmisi agar sesuai kapasitas kebutuhan beban sehingga tidak terjadi overload pada suatu jalur. Selanjutnya, gardu distribusi sebagai pembagi daya yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan primer ke tegangan distribusi menuju konsumen. Konsumen yang dituju seperti industri, perumahan-perumahan, dan juga bisnis. Gardu induk digital pertama
Ini berada di Sepatan 2, Kota Jakarta, Indonesia yang dioperasikan secara digital pada tahun 2022 yang merupakan hasil inovasi PT PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Gardu induk digital juga memiliki beberapa keunggulan seperti minim potensi gangguan, lebih mudah dalam monitoring operasional, identifikasi gangguan yang lebih cepat, serta pengurangan kabel tembaga hingga 80% berdampak positif pada penurunan material berat. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi gardu induk berdasarkan tempat peralatan. Yang pertama ada gardu induk pasang luar, yang kedua gardu induk pasang dalam, yang ketiga gardu induk semi pasang luar atau dalam, dan yang keempat adalah gardu induk pasangan bawah tanah. Yang pertama gardu induk pasang luar. Jadi gardu induk ini memiliki karakteristik peralatan diletakkan di luar bangunan, konstruksi relatif murah, memerlukan lahan yang luas. Keunggulan dari gardu induk pasang luar yaitu biaya konstruksi lebih ekonomis, pendinginan alami, dan mudah dalam pemeliharaan. Kemudian selanjutnya ada gardu induk pasang dalam yang memiliki karakteristik peralatan diletakkan di dalam bangunan, perlindungan dari resiko kebakaran, mengurangi kebisingan. Dan gardu induk pasang dalam memiliki keunggulan yaitu aman dari gangguan eksternal, cocok untuk area padat penduduk, dan terlindung dari cuaca ekstrim. Selanjutnya, yang ketiga ada gardu induk semi pasang luar atau dalam yang memiliki karakteristik kombinasi penempatan peralatan, kemudian peralatan tegangan tinggi di dalam gedung, fleksibel sesuai kondisi lingkungan. Kemudian ada pertimbangan penempatannya, yaitu ada situasi lingkungan, efisiensi ruang, dan kebutuhan proteksi peralatan. Kemudian yang terakhir ada gardu induk pasang bawah tanah yang memiliki karakteristik peralatan diletakkan di dalam tanah, cocok untuk kota padat penduduk dan lahan permukaan yang terbatas. Kemudian juga memiliki keunggulan yaitu menghemat ruang permukaan, estetika kota terjaga, dan perlindungan maksimal dari gangguan eksternal. Baik, kemudian ada klasifikasi gardu induk berdasarkan tingkat tegangannya. Yang pertama itu ada gardu induk tinggi atau GIDT, yang dimana GIDT ini beroperasi pada rentang tegangan tinggi sebesar 500 kV. Yang kedua ada gardu induk tegangan tinggi atau GIDT, yang dimana GIDT ini beroperasi pada rentang tegangan tinggi dalam rentang 70 kV hingga 150 kV. Kemudian yang terakhir ada gardu induk distribusi, yang dimana gardu induk distribusi ini beroperasi pada tegangan menengah 20 kV, 12 kV atau 6 kV, yang nantinya akan diturunkan pada tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Baik, yang pertama ada gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GIDT, yang dimana GIDT ini menyalurkan daya ke GIDT lain atau GIDT lain melalui SUTET atau SUTT. Kemudian GIDT ini beroperasi pada tegangan tinggi hingga 500 kV. Kemudian GIDT ini berfungsi memastikan transmisi listrik yang efisien dan stabil. Lanjut yang kedua ada gardu induk tegangan tinggi atau GITT, di mana GITT ini menerima daya dari SUTET, SUTT atau saluran subtransmisi. GITT ini menyalurkan daya ke daerah beban melalui penyulang distribusi. Kemudian GITT ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan transmisi dan distribusi. Kemudian GITT ini beroperasi pada tegangan 70 kV hingga 150 kV, yang dimana untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan efisien. Kemudian yang terakhir ada gardu induk distribusi, yang dimana gardu induk distribusi ini menerima pasokan listrik dari gardu induk transmisi. Kemudian gardu induk distribusi ini beroperasi pada tegangan menengah yaitu 20 kV, 12 kV, atau 6 kV. Kemudian gardu induk distribusi ini bertugas menurunkan tegangan menjadi 220 volt atau 380 volt, yang dimana agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan terakhir ada gardu induk distribusi ini berperan penting dalam mendistribusikan listrik ke konsumen akhir seperti pemukiman warga, bisnis, dan industri kecil. Kemudian ada klasifikasi gardu induk berdasarkan jenis isolasinya. Yang pertama ada gardu induk dengan isolasi udara, yang dimana sesuai namanya gardu induk isolasi udara ini menggunakan udara sebagai isolasi. Yang dimana gardu induk isolasi udara ini biasa disebut dengan gardu induk konvensional, dan gardu induk isolasi udara ini memerlukan tempat yang cukup luas. Kemudian jenis kedua ada gardu induk isolasi gas SF6,
di mana sesuai namanya, gardu induk ini menggunakan isolasi gas, yaitu jenis gas SF6, yang biasa disebut gas isolated substation untuk jenis gardu induk isolasi ini. Kemudian untuk gardu induk isolasi gas SF6 ini memerlukan tempat yang sempit. Baik, selanjutnya yaitu konfigurasi gardu induk. Nah, jadi untuk konfigurasi gardu induk itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sumber pasokan, dan yang kedua itu berdasarkan sistem rel atau busbar. Nah, untuk konfigurasi gardu induk berdasarkan sumber pasokan itu dapat 4, yaitu single T connection, kemudian single P connection, kemudian double T connection, dan juga double P connection. Untuk yang pertama yaitu sambungan T tunggal atau single T connection. Untuk single T connection ini, jenis sambungannya hanya ada satu jalur langsung dari gardu induk yang menuju ke jaringan distribusi listrik. Untuk penggunaannya sendiri, itu cocok untuk sistem distribusi listrik yang tidak terlalu kompleks dan memiliki beban yang relatif ringan. Kemudian yang kedua yaitu sambungan P tunggal atau single P connection. Untuk jenis sambungannya itu menggunakan satu rangkaian listrik fasa untuk menghubungkan ke jaringan distribusi. Kemudian untuk penggunaan dari single P connection itu biasa digunakan pada gardu induk yang sederhana dan juga ditujukan untuk melayani sejumlah pelanggan yang tidak terlalu banyak. Kemudian ini untuk contoh konfigurasi single P connection dapat dilihat pada gambar terlampir. Kemudian yang ketiga yaitu sambungan T ganda atau double T connection. Untuk double T connection ini jalur pasokan itu memiliki dua jalur terpisah dari gardu induk yang menuju jaringan distribusi. Untuk masing-masing jalur itu mampu membawa daya listrik yang lebih besar. Untuk penggunaan sendiri umumnya digunakan pada gardu distribusi yang berukuran lebih besar dan juga memiliki sistem yang lebih kompleks. Untuk konfigurasi ini sangat berguna untuk mengatasi beban listrik yang tinggi. Dan yang keempat yaitu sambungan P ganda atau double P connection. Untuk double P connection ini rangkaiannya memiliki dua rangkaian listrik fasa yang terhubung ke jaringan distribusi. Untuk penggunaan sendiri digunakan ketika gardu induk perlu menyediakan daya listrik yang lebih banyak atau bisa juga digunakan sebagai cadangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan listrik yang lebih stabil dalam menangani beban listrik yang lebih berat. Ini untuk contoh konfigurasi double P connection dapat dilihat pada gambar. Menjelaskan tentang konfigurasi gardu induk berdasarkan sistem rel atau busbar. Yang pertama di sini ada gardu induk sistem ring busbar, yaitu merupakan gardu induk yang semua busbarnya tersambung satu sama lain dan membentuk seperti ring atau cincin. Jadi bentuknya seperti yang ada pada gambar. Kemudian keunggulan dari ring busbar ini, sistem GI ini yaitu yang pertama keandalannya tinggi, yang kedua fleksibilitas operasionalnya, dan yang ketiga pemeliharaannya mudah. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama biaya implementasinya tinggi, dan yang kedua kompleksitas pengoperasiannya lebih kompleks. Kemudian selanjutnya di sini terdapat gardu induk sistem single busbar, di mana di sini dia memiliki satu busbar sebagai tempat tersambungnya semua B peralatan. Kemudian yang kedua biasanya dipasang pada ujung atau akhir dari suatu sistem transmisi. Jadi bentuknya seperti ini yang tertera pada gambar. Kemudian untuk keunggulannya sendiri yaitu yang pertama desainnya sederhana, kedua biaya implementasinya rendah, dan yang ketiga mudah dipahami. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama keandalannya rendah, yang kedua kurang fleksibel, dan yang ketiga kapasitasnya terbatas. Oke, yang selanjutnya yaitu GI sistem double busbar. Di sini dia memiliki busbar ganda sebagai tempat tersambungnya semua baik peralatan. Yang kedua, tipe ini sangat efektif untuk mengurangi terjadinya pemadaman beban pada saat manuver sistem. Dan tipe ini merupakan yang banyak digunakan. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan sistem double busbar. Kemudian untuk keunggulannya sendiri, yaitu keandalannya tinggi. Kemudian yang kedua, fleksibilitas operasional. Dan yang ketiga, itu pengaturan beban. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama biaya implementasi yang lebih tinggi, yang kedua kompleksitas pengoperasian, dan yang ketiga membutuhkan ruangan yang lebih besar. Selanjutnya gardu induk sistem on half busbar. Ya, yang pertama dia memiliki busbar ganda, terus kemudian memiliki 3 buah PMT pada setiap jalur yang terpasang secara seri. Kemudian biasanya dipasang pada gardu induk pembangkit atau gardu induk kapasitas besar. Dan kemudian sangat efektif untuk mengurangi pemadaman beban pada saat manuver sistem. Ya, kemudian untuk gambarnya bisa dilihat bentuknya itu seperti ini yang tertera pada gambar. Selanjutnya untuk keunggulannya sendiri yaitu keandalan tinggi, kemudian fleksibilitas operasional, kemudian kemampuan mengisolasi gangguan. Sedangkan untuk kekurangan sendiri yaitu biaya implementasinya itu tinggi, kompleksitas operasionalnya, dan
memerlukan ruangan yang lebih besar lagi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.